Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pelajari PPKN, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anakku, silakan dibuka bukunya halaman 93. Ya. Silakan dibuka halaman 13. Ya. Halaman 13 silakan dibuka. Perhatikan baik-baik masalah keragaman ekonomi. Kita lihat judulnya di sana. Jadi Bapak minta tolong diperhatikan baik-baik, dijaga. Semoga kamu. Jadi silakan dibuka PPKN-nya. PPKN-nya bukunya halaman 13. Masalah keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi sangat beraneka ragam, seperti berusaha, berdagang, dan bekerja. Nah, berwirausaha itu adalah kita mengadakan sesuatu produksi yang kita bikin. Misalnya contoh saja, kita kecil-kecilan bikin masker, jahit, kita masukkan ke perusahaan, itu swasta namanya. Iya, masukkan ke perusahaan itu untuk kerja melalui dengan Karang Taruna Persatuan, bisa itu. Nah, kita belajar jahit, mesin dan sebagainya, bikin masker, kita jual ke perusahaan, bisa ke Kelamur, ke Malapi, ke Wanarimba, Sumbermas dan sebagainya. Jadi kita ada persatuan, misalnya Koperasi Karang Taruna, nah dari swasta. Berdagang termasuk swasta. Ya. Bekerja pada suatu perusahaan. Sekarang ini perkembangan media dan teknologi semakin canggih, sehingga banyak pemuda yang tertarik menekuni prostitusi. Misalnya kita berdagang melalui online, bisa produksikan. Misalnya kamu bikin kue, ngantar, seperti di tetangga Bapak itu. Ini Bapak lupa namanya itu. Dia bikin di rumah, datang dia, orang ngambil, ada yang ngambil, antar. Ya. Sama juga kita bikin makanan, sayur, kita bisa sayur ini, nah itu, atau makanan, minuman, bisa kita melalui online yang cukup menjanjikan, masa depan yang cerah. Ada yang jualan pakaian melalui online. Ada yang berjual apalagi beberapa tas. Ya. Bapak lihat seperti Ibu Rusanti itu jual melalui online pakaian tidur, daster ya. Ada. Nah, sering Bu Disi beli dari Jawa, datang sini secara online dan sebagainya.
Mereka memiliki kegiatan ekonomi untuk menambah kehidupan berbagai, misalnya bisnis kuliner, tadi makanan, pakaian dan jasa. Kegiatan bisnis tersebut harus didukung dengan kesiapan mental, ya, tekun, kerja keras, tidak mudah menyerah. Ada juga yang bisnis masalah perumahan, bisa di online ya, beli harga rumah perumahan Jokowi ya di atas sana. Nah, dengan menggunakan mudah, ya, kita bisa secara pemasaran, ya, melalui internet. Nah, atau kita dengan otomotif, perbaikan sebuah motor, menjanjikan itu, karena tidak mudah basi. Kalau kuliner, makanan kalau tidak laku, maksudnya kita sedekahkan kepada tetangga. Misalnya kamu bikin lumpia, ya, kita adakan pemasaran, sudah laku, nah terpaksa kita sedekahkan kepada siapa? Tetangga kita. Ya, nanya, kita harus bisa. Jadi Bapak saran kalau kita wirausaha ini harus kita lihat, ya, misalnya kita buka dagang, gimana dagangan kita ini yang cukup, tidak mengakibatkan basi. Misalnya contoh saja bangunan, kan dia basi, cat, ya kita jual semen, pasir, besi, ya seperti Bapak Andika itu kan betah basi. Nah itu. Tapi kalau bikin kuliner kita harus hitung-hitung. Nah itu. Sama kita bikin makanan itu, ya, dalam perekonomian. Keragaman dalam kegiatan ekonomi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Perbedaan dalam pekerjaan atau mata pencarian harus disyukuri. Misalnya orang tua membutuhkan guru untuk mendidik anak-anaknya. Coba bayangkan apabila guru tidak ada, anak-anak tentu tidak ada yang mengajar dan menulis. Nih kamu seperti ini, Bapak lihat, kita ada musibah COVID-19. Bagaimana adik kita supaya bisa membaca, menulis, mengenal huruf. Nah, bagaimana orang tua kita kebingungan. Beginilah rasanya seorang guru. Makanya guru itu pahlawan tanpa jasa. Ya, digelari orang mendidik kita. Lihat saja. Makanya Bapak minta kepada anak Bapak, kita bersyukur. Seandainya tidak ada guru, gimana kita belajar, mau tahu? Nah itu. Coba bayangkan, ya, anak-anak tentu tidak ada yang mengerjakan atau menulis. Makanya di sana kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda 3,5 abad. Bagaimana Belanda menghukum kita orang-orang pedesaan, orang anak dasar. Kalau bahasa orang kerajaan tuh kaum sudra, tidak boleh sekolah. Yang boleh adalah anak-anak raja. Ya, anak sudra itu tidak boleh sekolah. Jadi jajahnya masalah pendidikan, supaya tidak bisa merdeka.
Jadi tidak bisa merdeka karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi mudah diadu domba antara yang satu. Sampai sekarang pun masih bisa diadu domba oleh orang. Itu contoh formatnya, Bu. Iya. Jadi kita harus bersyukur. Sudah pernah buat? Belum pernah. Ya. Belum pernah buat. Pahlawan kita Ki Hajar Dewantara yang bernama Suryadi Suryaningrat, dia memperjuangkan rakyatnya untuk bisa membaca dan bisa menulis. Ibu Kartini memperjuangkan kaum wanita. Ibu Kartini kan orang Jepara, anak Bupati Jepara. Beliau pun sekolahnya hanya sampai kelas 6. Itu pun anak bupati. Sudah dipingit. Kita kalau dipingit itu tidak boleh keluar lagi. Tidak boleh menuntut. Makanya kita dulu bagaimana supaya orang Belanda, orang Indonesia ini bodoh. Supaya dijajah terus, tidak boleh sekolah. Nah, makanya Suryadi Suryaningrat atau Bapak Ki Hajar Dewantara memperjuangkan bangsa Indonesia supaya bisa membaca, bisa menulis. Supaya tidak bisa dibodohi. Makanya kamu Bapak minta banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, jangan sampai ketinggalan. Belajar. Kalau dapat tanyakan. Jangan malas. Iya? Belajar. Makanya Ibu Kartini bukan memperjuangkan para wanita supaya bisa membaca, bisa menulis. Nah, makanya Bapak rasakan pendidikan di Jawa dengan kita di Kalimantan jauh. Ya, ranking 1 kita di Kalimantan dibandingkan ranking di Jawa kita paling terakhir. Bandingkan. Kita di sini ranking 1, tanding dengan di Jawa tuh ranking terakhir sama ranking 1 kita di sini. Karena keluarga Bapak pernah sekolah ke Jawa. Ranking 1 sekali ke Jawa sekolah paling buncit, nah paling terakhir. Jauh perbandingannya. Nah, keluarga Bapak menyesuaikan. Nah, makanya di Jawa tuh kota pendidikan ada di Malang. Itu paling bagus kotanya. Makanya di sana pendidikannya bagus. Kalau kamu nanti nuntut ilmu, ya ke Jawa kalau banyak duit. Ya, nanti apa sini SMA ke Jawa kuliahnya. Itu Bapak saran ya. Kalau duit banyak. Kalau ada banyak duit apa beli buat ya? Ya. Nah, banyak orang sekolah ke Jawa. Kalau datang ke Kalimantan langsung kerja. Kalau kita di sini lulusan banyak pengangguran masih. Ya. Karena scale-nya di bawah rata-rata kita di sini. Kenapa kebanyakan santai? Bapak lihat. Contohnya aja kamu suruh belajar 1-2 saja yang mau belajar. Banyak main. Ya. Banyak jalan sana kemari. Ya. Itu yang Bapak harapkan. Bapak minta kepada kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu yang Bapak harapkan. Semua orang juga membutuhkan tenaga tukang tukang batu dan tukang kayu untuk membangun rumah. Setiap masyarakat dapat saling membantu dan bekerja sama. Semua pekerjaan ada 4-nya. Setiap orang harus menghormati pekerjaan orang lain. Nah, kita hormati pekerjaan orang lain. Jangan kita menghina. Gawean hanya tukang saja. Jangan, itu banyak jasanya. Ya, seandainya tidak ada tukang, bagaimana kita bangun rumah?
Jangan disepelekan. Oh, hanya tukang aspal jalanan. Jangan. Seandainya tukang aspal tidak ada, bagaimana jalan kita? Lubak-lubak. Ya. Itu contoh saja. Makanya kita hormati pekerjaan orang itu. Kita bersyukur. Alhamdulillah kita ada tukang. Alhamdulillah ada tukang membersihkan. Kita bersyukur. Ya. Orang nyapu-nyapu jalan itu alhamdulillah. Ya. Kita kalau bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, Tuhan akan menambah nikmat kita lagi. Ya. Makanya orang itu kebanyakan hanya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu ya. Hanya kamu harus tahu dan sebagainya. Baik. Bapak minta tolong kerjakan PKN-nya halaman 14. Tuh ada halaman 14, kamu tolong dikerjakan, isikan apa nama-nama pekerjaannya. Ya. Nah, apa-apa nama pekerjaannya. Nah, tuh. Sekian dulu penyampaian Bapak, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf yang sedalamnya. Selamat bekerja.